الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang berbahagia ini Allah menggerakkan hati kita semua hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Salawat dan salam pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian malam hari ini pada sub pembahasan al-janibil insani fi da'watir rusul. Di sini musannif menjelaskan dakwah para rasul. Setiap nabi diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah kerasulannya, dan hal itu berbeda-beda pada setiap nabi. Berbeda-beda pada setiap nabi. Di sini musannif banyak memberikan contoh-contoh yang dikutip dari Al-Quran, yang diambil dari Al-Quran, bahwa para rasul dan umatnya mempunyai, setiap rasul yang diutus beserta umatnya mempunyai sosial yang berbeda. Peranata sosial mereka berbeda. Setiap nabi yang diutus dengan umatnya berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Seperti di sini musannif memberikan contoh seperti Nabi Hud alaihi salam, wa Nabi Salih, wa Nabi Lut, dan Su'aib. Contoh inilah memperlihatkan bahwa sosial mereka itu berbeda-beda. Hud diutus untuk bagaimana menyerukan, walaupun pada hakikatnya setiap nabi menyerukan tentang ketuhanan, tapi ada yang lebih menonjol di dalamnya. Seperti Nabi Saleh, Nabi Lut, masing-masing mereka diutus dengan ujian-ujian yang berbeda. Ujian-ujian yang berbeda. Seperti Nabi Hud, bagaimana umatnya yang sangat dominan mempersekutukan Tuhan. Nabi Salih, yang lebih banyak umatnya mengerjakan taubat, kemaksiatan, memberikan kerusakan di muka bumi ini. Lebih-lebih lagi kaum Lut, bagaimana
mereka menyukai sesama jenis. Mereka diutus dengan kaumnya. Mampukah para nabi dan rasul itu memberikan sesuatu yang bisa merubah kaumnya? Dan nabi terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semuanya. Ada semua pada nabi ini masuk kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mi kaum Hudnya, ada mi Salihnya, ada mi Lutnya, ada mi Suaibnya, yang mengumpulkan semua yang ada sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi diutus, dikumpul semuanya. Wa Su'aibun yaqulu liqaumihi. Nabiullah Su'aib berkata kepada kaumnya, Walutin yaqulu liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil semuanya apa yang pernah diperbuat para nabi-nabi sebelumnya, apa yang diperbuat kaum-kaum sebelumnya. Kemudian Allah memberikan amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan risalah ini. Risalah ini menyempurnakan, memberikan penyampaian kepada umatnya bahwa apa yang dikerjakan umat-umat sebelumnya yang mana tidak sesuai, maka pada hari ini kamu harus menjaga segala-galanya. Ya qaumin ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumin, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah. Semua para nabi menyerukan tentang hal itu. Semua para nabi dan para rasul menyerukan tentang hal itu. Ibudullah, mengenalkan Tuhan. Tapi di sisi lain, ada mungkin nanti perbuatan-perbuatan kaumnya. Semua menyerukan. Karena itu tujuan utamanya. Allah menciptakan para nabi dan rasul bagaimana mampu mengenalkan kepada mereka bahwa ada Tuhan. Ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagimu Tuhan. Tidak ada bagimu Tuhan ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian umatnya Nabi Su'aib selain daripada menyerukan wala tanqusul mikyala wal mizan. Ini yang banyak diperbuat kaumnya Nabi Su'aib. Karena aglabianya orang Arab adalah bermuamalah.
muamalatul maliyah, berdagang, selain menyerukan. Kalau Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya tentang perbuatan itu, walaupun pada hakikatnya menyerukan tentang ketuhanan, tapi di sisi lain ada yang lebih, hal yang perlu diberikan pendidikan kepada kaumnya. Wala tanqusul mikyala wal mizan, dan jangan kamu mengurangi takaran, wal mizan, dan timbangan. Ini adalah biasanya orang Arab ketika bermuamalah gish, gharar, menimbang, dia kurangi timbangannya. Jadi dia simpang, dibawanya itu kayak batu, bagaimana berat sebelah. Dan mungkin orang tidak lihat, mungkin 1 kilo dia kurangi, padahal diperlihatkan di situ 1 kilo. Coba lihat ini 1 kilo, padahal timbangannya sudah ini. Itu yang terjadi kepada Nabi Shu'aib. Lebih banyak kecurangannya ketika bermuamalah. Takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin. Sesungguhnya saya melihat pada kalian bi khairin, suatu kebaikan. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan sesungguhnya saya takut alaikum, atas kalian, azab, siksaan, yaumin muhit, pada hari yang membinasakan, yaitu yaumul qiyamah. Jadi dua, menyerukan tentang ketuhanan, kemudian menyerukan bagaimana bermuamalah dengan baik. Jadi semua Nabi diutus sesuai dengan keadaan kaumnya, apa yang mereka perbuat. Wa ya qaumin auful mikyala wal mizan bil qist. Wa ya qaumin, wahai kaum, aufu, penuhilah. Maksudnya tunaikanlah, laksanakanlah al-mikyal, takaran ketika kamu bermuamalah, menjual, perbaiki, wal mizan, dan timbangannya, jangan pernah kau kurangi. Orang beli 1 kilo, jangan kurang sedikit pun. Kurang misalnya 1 ons, ataukah timbangan kamu simpangkan, ya, bisa biasa kalau liter, di dalamnya dia kasih, iya, orang menganggap bahwa itu 1 kilo. Biasa juga orang kalau menjual ikan, dia simpangkan gabus di tengahnya, padahal kelihatan juga, supaya orang menganggap bahwa banyak. Hilangkan saja itu. Hitung saja ikannya 10 misalnya. 10 saja di situ.
atau ke-6 atau ke-5. Jangan kau simpangkan lagi apa gabus-gabus kecil itu. Simpan di atasnya baru dikasih Pak Gopo itu apanya ikannya. Orang sepintas selalu melihat, oh banyaknya ini. Ternyata itu semua bentuk wish. Bil qisti dengan adil. Ya. Harus dengan adil. Wala tabhasun nasa asya'ahum. Dan jangan pernah kamu merugikan manusia. Asya'ahum. Wala ta'saw. Dan jangan kamu berbuat jahat. Berbuat kejahatan. Fil ardi mufsidin. Ya. Di bumi ini dengan membuat kerusakan. Jangan berarti kita merusak dengan secara zahiriyah. Kita baru dianggap sebagai merusak. Sesuatu pun yang tidak nampak, kalau kita ini ada niat, itu sudah termasuk merusak. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatun sisa yang halal yang Allah berikan kepada khairul lakum, itu lebih bagus buat kalian. In kuntum mu'minin, dengan syaratnya jika dia adalah orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu mengerjakan hal ini. Banyak orang Islam tapi tidak beriman. Tidak semuanya orang Islam itu beriman. Tapi orang mukmin yang beriman pasti dia adalah orang Islam. Jadi kalau kau orang Islam perlu bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang baik. Islam beriman. Kalau cuma Islam tidak beriman, inilah yang dikerjakan seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Jadi Rasulullah SAW diberikan risalah yang begitu berat buat umatnya. Karena apa yang dikerjakan umat-umat terdahulu ada semua pada Nabiullah Muhammad SAW. Ada semua. Mungkin ada yang mengerjakan 5%, 10%, 20%. Walaupun tidak seperti kaum-kaum terdahulu bahwa satu kampung itu dia memang itu yang dia kerjakan. Seperti misalnya kaumnya Nabi Lut. Satu kampung itu adalah kaum Lut. Maksudnya tidak sepenuhnya 100%. Mungkin Allah membagi-bagi. Tapi maksiat itu ada semua pada kerisalaan Nabiullah Muhammad SAW. Dengan adanya pendidikan-pendidikan yang Rasulullah SAW dia berikan kepada kita itu mengimbangi, mengimbangi dengan perkembangan zaman begitu banyak godaan-godaan. Jadi kita sekarang bagaimana membentuk iman di dalam jiwa kita. Membentuk. Karena kita sudah Islam. Jadi bagaimana kita mampu dalam kehidupan kita itu ada iman. Tidak salah para nabi, para rasul
dengan selalu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'malu sholihan. Kerjakanlah amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang kita kerjakan itu adalah titian untuk mencapai keimanan. Ketika seseorang tidak mengerjakan amal-amal soleh, tidak mampu dia akan mendapatkan keimanan. Tidak mampu. Dia cuma Islam. Dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, maka akan timbul keimanan terus menerus. Keraguan itu akan muncul apabila orang tidak mengerjakan amal-amal soleh. Tidak mengerjakan, menganggap enteng. Kamu Islam, tapi menganggap enteng ajaran-ajaran Islam, sehingga keimanan itu tidak tercerminkan kepada setiap orang. Maksudnya dia tidak mempunyai rasa takut. Takut itu salah satu bentuk bagaimana orang mendapatkan keimanan, keyakinan. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, tapi dia tidak beriman. Karena tingkat pengamalannya tidak ada. Dia berpendidikan, dia tahu hukum sholat, amalan sholat, berapa pahala. Tapi dia tidak mampu mentadbitkan. Misalnya salat sunnahnya. Misalnya 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah qabliyah dengan ba'diyah. Banyak orang tidak mampu mengerjakan hal ini. Padahal kalau kita lihat mudah. Tapi tidak ada yang mungkin mampu secara kontinu, secara istiqamah mengerjakan hal itu. 2 rakaat sudah lari. Inilah amalan-amalan ini yang membentuk seseorang beriman. Bukan langsung orang beriman. Islam belum tentu beriman. Untuk sampai kepada tingkatan iman pada diri kita harus lebih banyak beramal. Sehingga akan tumbuh rasa keimanan. Nah. Saya bertanya, apakah kalian pernah meragukan? Ada mungkin timbul di dalam hatimu, apakah benar-benar itu Nabiullah Muhammad adalah seorang nabi? Pernah muncul di dalam hati kamu? Tapi orang yang tidak pernah beramal saleh pasti akan muncul hal itu. Mulai kita kecil sampai sekarang tidak pernah ada di dalam perasaan kita mengatakan, apakah Nabiullah Muhammad itu adalah seorang rasul? Bentuk keraguan, tidak pernah. Tapi orang-orang yang tidak paham, maksudnya yang sekedar Islam, tanpa melaksanakan amalan-amalan soleh ini, yang dapat menimbulkan keimanan, kekuatan iman mereka, karena munculnya kekuatan iman itu harus amal soleh yang lebih banyak diterapkan. Tidak pernah kan? Ataukah pernah kamu berkata di dalam hati kamu bahwa apakah Nabi Muhammad SAW seorang rasul? Ataukah kita meragukan tentang penerimaan sholat 5 waktu ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj? Itu kan semua di luar nalar pemikiran kita. Bisa saja kita di dalam hati kita mengatakan benar atau tidak benar, adanya keraguan. Tapi orang yang sering mengamalkan, beramal soleh, sesuai dengan apa yang dia dapat, dengan ilmu yang dia dapat, otomatis akan tumbuh keimanan di dalam hatinya. Sehingga sifat-sifat keraguannya itu hilang. Kalau sifat-sifat keraguan itu hilang, maka itulah salah satu orang yang beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafizin. Yang mampu menjaga seseorang hanya Allah. Tidak ada yang mampu menjaga dirinya.
Ustaz pun terkadang berbuat maksiat. Ya karena tidak mampu dia menjaga dirinya. Banyak yang terjadi kan? Karena dia tidak mampu memelihara hududnya. Dia menganggap enteng, semua boleh, semua boleh, semua boleh. Dianggap enteng, sesuatu yang tidak boleh dianggap mengatakan biasa-biasa saja. Fahuna najidu Su'aiban yabda'u qaumahu bida'watihim ila tauhid alladhi huwa asasul bina fi risalatil ilahiyyati kullaha. Maka dengan ayat ini kita mendapatkan bahwa Nabiullah Su'aib memulai kerisalahannya itu terhadap kaumnya dengan ajakan kepada mereka, yaitu ila tauhid, mengenalkan kepada mereka tentang tauhid, keesaan Tuhan. Ini juga perlu disampaikan di masyarakat. Orang cuma tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, tapi prosesnya mereka tidak tahu. Karena mungkin tidak mendapatkan ilmu, sekedar dia taklid, mengikut-ikut saja, tanpa mengetahui apakah benar-benar Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Alladhi huwa asasul bina'i fi risalatil ilahiyyati kullaha, yang merupakan asas, fondasi fi risalatil ilahiyyah, dalam kerisalahan ketuhanan. Ya, risalah ketuhanan, mengenalkan mereka tentang Tuhan, memberitahukan. Seperti pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mereka adalah agama samawi. Terputusnya antara patra kenabian Rasul, di situ mereka berubah lagi, menyembah berhala. Kenabian Nabiullah Ibrahim, patra kerisalahannya antara Nabiullah Muhammad terputus, sehingga di situ kembali agama-agama nenek moyang mereka. Jadi tauhid ini harus terus diserukan, disampaikan. Hal yang sangat muhim ketika kita berdakwah, berceramah, menyampaikan, supaya masyarakat lebih yakin. Ya, kalau ketika dia yakin, maka apapun pengaruh-pengaruh yang datang, dia sudah mampu untuk menolak hal itu. Ya, dengan perkembangan zaman yang begitu banyak, yang begitu luas, banyaknya pemikiran-pemikiran. Yang kemarin kita lihat, pas Ramadan, mungkin kalian lihat di HP-nya, ada masjid di Jawa kayak itu. Bagaimana praktik sholatnya, sholat tarawihnya?
yang gerakannya begitu cepat dan pengikutnya beribu-ribu. Coba, pengaruh. Ketika orang paham, pasti tidak dia ikut di tempat itu. Ketika dia paham, tahu tentang ajaran Islam, tahu tentang bagaimana kaifiatus shalah, tata cara salat yang benar, pasti dia tidak ikut. Tapi kenapa kita lihat itu di apa, di TikTok itu di mana? Pas saya baca, banyak sekali yang mengikut. Banyak yang mengikut sholat tarawih dengan gerakan yang begitu cepat, tanpa ada tumakninah. Kalian lihat kan? Lihat atau tidak? Berarti kalau kau tidak buka, berarti Facebook dia selalu kau lihat. Karena tidak pahamnya. Inilah perlunya penyampaian ketika kita berdakwah. Tidak usah yang terlalu tinggi kita sampaikan masyarakat. Cukup yang bisa nalar pemikirannya itu dia terima. Khususnya hal-hal yang lebih asas, lebih utama, supaya mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Ajakan-ajakan yang tidak benar, seruan-seruan yang tidak benar, ya, sehingga mampu istiqamah dalam menjalankan ajaran Rasulullah SAW sesuai dengan petunjuknya, Ajarkan dia tentang sholat yang benar, ya, itu perlu. Ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Jangan sampai kita keluar dari kampung kita, di kampung tak itu tidak beres. Ke kampungnya orang lebih ini. Jadi binalah masyarakat itu dengan baik. Belum sampai? Nah, belum. Tinggal berapa menit? Wa yastagrihu hadza minhu jumlatan wahidah. Wa yastawriku hadza minhu jumlatan wahidah. Dan membawakan dengan bentuk jumlatan wahidah, dengan bentuk sekaligus, ya. Summa yashabu wa yufidu fi da'watihi minal adli fi muamalatin iktisadi. Kemudian mengenalkan ataukah menguraikan fi da'watihim, ajakan-ajakan kerisalan itu ilal adli, yang benar, fi muamalatihim iktisadiyah, di dalam bermuamalah iktisadiyah, berekonomi. Wal a'radu kanu 'alaiha min at-tadfifi wal bukhsi wal ifsadi, dan mampu menentang mereka yang mana tidak sesuai, minat tadfifi, daripada meremehkan, ya. Wal bakhsi, dan sesuatu yang batil, wal ifsadi, dan yang merusak, ya. Jadi kamu mampu, ya, inilah gunanya kalian belajar di STAI, kalian belajar di Ma'had Ali, mampu membedakan ini benar, ini salah, mampu meluruskan, mampu membenarkan, mampu menghalau. Wal a'rad, mampu mengiktirad, membantah dengan bantahan yang baik, ya. Bukan beda itu orang yang membantah bagi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Ketika orang salah, jangan kamu protes di atas mimbar. Itu orang berilmu. Biarkan dia. Nanti ketika kita ketemu, barulah kita sampaikan. Dengan apa? Bil mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan sementara orang menyampaikan, kamu langsung membantah seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu ketika orang khutbah Jumat, apabila salah langsung dia berdiri, menegur. Karena mereka tidak mempunyai maksudnya apa? Kalau kita istilahkan akhlak, ya. Pokoknya salah kau ditegur. Ya, sampai di situ insyaallah kita lanjut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma la qulubana bi-mar'ah. Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Allahumma ja'al bis-salamata wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amalina. Wa bizidna ilma wa rizqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin subhanaka rabbika amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.